Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, ayat-ayat yang akan kita kaji pagi ini ada di surat Al-Baqarah, ayatnya 261 surat Al-Baqarah. Ayat ini dengan ayat-ayat berikutnya lumayan panjang. Temanya satu, yaitu infak, zakat dan sedekah. Zakat, infak, sedekah. Itu sampai ada 10 ayat kurang lebih sesudahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Mathalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan itu menggunakan, memakai, membelanjakan amwalahum, uang mereka, harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Yang dimaksud dengan fi sabilillah di sini, di jalan Allah di sini adalah jalan kebaikan. Berarti infak harta di jalan Allah itu menggunakannya untuk kebaikan. Dan kebaikan dalam agama Islam itu punya banyak jalan, punya banyak pintu. Dimulai dari diri dan keluarga. Apa yang kita belanjakan untuk kepentingan hidup diri dan keluarga itu masuk ke dalam infak di jalan Allah. Ini yang barangkali belum atau tidak diketahui oleh banyak orang.
Kalau suami menyuapi istrinya, maksud menyuapi di sini memberi makan, bukan kemudian istrinya disuapi kayak anaknya yang bayi, bukan ya. Kalau suami menyediakan kebutuhan istri dari hasil usahanya, itu infak di jalan Allah. Kalau seorang wanita membantu ibunya yang membutuhkan atau membantu anaknya yang membutuhkan dengan hartanya, itu infak di jalan Allah. Seseorang ya makan dari usahanya sendiri, itu infak di jalan Allah. Pertimbangannya sederhana. Kalau kita tidak makan dari harta sendiri, lalu makan dari harta siapa coba? Ya kan? Masa uang yang ada di saku kita simpen, di dompet kita simpen, selanjutnya kita bilang kepada teman atau tetangga, kasih saya makan? Ya kan terbalik, ya kan? Ya, artinya begini, sebelum ngasih makan orang lain, ya kasih makan diri sendiri. Ibaratnya sebelum ngajak baik ke orang lain, ya ajak diri sendiri kepada kebaikan, kan begitu. Jadi memulai dengan diri. Maka kita mencukupi diri kita, mencukupi keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapak kita dengan hasil usaha kita. Semua itu termasuk infak di jalan Allah. Apa bedanya dengan sedekah? Silakan bagi siapa yang ingin membedakan, tapi saya lebih suka yang mudah. Saya lebih suka mengikuti kalau yang mudah ada, mengapa yang susah. Jadi dalam pemahaman saya, infak dan sedekah itu sama, lebih mudah. Soalnya kalau Bapak Ibu bilang infak itu beda dengan sedekah, maka Bapak Ibu akan ditanya, lah bedanya apa? Ya kan? Bedanya apa? Tapi kalau infak sedekah sama kan nggak dikejar lagi pertanyaan, ya kan? Ya, jadi lebih mudah sama. Itu bahasa lain, ya bahasa lain, tapi maknanya sama. Sedekah di jalan Allah sama dengan infak di jalan Allah. Mula-mula, pertama-tama kita memulai dengan diri kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu infak awal, pertama-tama di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul. Mulailah dalam infak sedekah itu dengan dirimu, kemudian dengan orang-orang yang menjadi tanggungan. Secara umum, tanggungan seseorang itu adalah istri, anak, dan ibu bapak. Itu tanggungan seseorang. Apa yang kita gunakan untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, itu adalah infak fi sabilillah. Selanjutnya, kalau ada kelonggaran rezeki, maka melebar. Kalau tadi itu ibaratnya ring satu atau titik pusat gitu ya. Titik pusatnya itu diri sendiri ya,
kemudian istri, anak, dan ibu bapak, itu titik pusatnya di situ. Kemudian kalau ada lebih, maka itu melebar ke kerabat yang membutuhkan, tetangga ya, yang membutuhkan ya. Kemudian bisa lagi melebar kepada kepentingan agama ya, seperti masjid, pondok, yayasan, kebaikan, dan lain-lain. Nah, itu semua tercakup dalam infak fisabilillah. Intinya adalah menggunakan harta itu untuk kebaikan. Ya. Selanjutnya, kama tali habbah, seumpama satu biji, ambatat sab'a sanabil, satu biji ini menumbuhkan satu batang, dan pada satu batang itu ada 7 cabang atau 7 tangkai. Ini bisa dilihat sebagai contoh pohon padi ya, pohon padi. Lalu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai dari 7 tangkai itu memiliki berapa biji? 100. Berarti satu biji menumbuhkan atau menghasilkan 700. Ini bisa dikatakan atau faedah atau diantara petunjuk dari ayat ini adalah pahala infak fisabilillah itu dilipat gandakan, dan pelipat gandaannya mencapai 700 kali lipat. Apakah 700 kali lipat ini mentok batas atas, tidak melebihi? Belum. Sebab ayat sesudahnya wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala untuk siapa yang Dia kehendaki. Artinya infak 1 dibalas 700 kali lipatnya, dan mungkin lebih dari 700 kali lipatnya, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un, Allah maha luas karunianya, sehingga rahmat dan balasan serta karunia-Nya melebihi jauh berkali-kali lipat dari apa yang diamalkan oleh manusia dalam bentuk kebaikan. Alim sekaligus mengetahui atau maha mengetahui siapa yang amalnya layak dilipat gandakan berlipat-lipat sampai kelipatan yang hanya Allah kehendaki. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah,
kesimpulan dari ayat ini, satu, wajib menggunakan harta untuk fisabilillah di jalan kebaikan. Yang kedua, Allah pasti membalas infak di fisabilillah ini, dan balasan ini kalau di akhirat jelas pasti, kalau di dunia mungkin. Artinya harta orang yang berinfak di jalan Allah itu balasannya disegerakan dalam bentuk hartanya menjadi berkembang. Yang ketiga, balasan infak fisabilillah itu dilipat gandakan. Pelipat gandaannya sampai 700, bahkan bisa lebih. Kemudian yang keempat, bahwa amal perbuatan atau amal soleh, keutamaan balasannya di sisi Allah itu mungkin tidak sama. Satu yang pasti menjadi pembeda yaitu tingkat keikhlasan seseorang. Itu yang mungkin menjadi pembeda. Dan Allah Maha mengetahui keikhlasan seseorang dalam berinfak. Nilai keikhlasan ini bisa menjadi pembeda, walaupun mungkin yang diinfakkan sama, tapi balasan pelipat gandaannya itu mungkin berbeda. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk siapa yang Dia kehendaki. Allah mengetahui kadar keikhlasan seseorang, maka Allah melipat gandakannya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ayat yang kedua, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la azan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Janji infak di jalan Allah yang pahalanya dilipat gandakan itu didapatkan atau diperoleh untuk alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, untuk mereka yang menggunakan harta mereka itu di jalan kebaikan. Selanjutnya, tsumma la yutbi'un, kemudian
sesudah mereka menggunakan harta mereka fisabilillah, mereka itu tidak membuntuti ma'anfaqu, apa yang mereka infakkan itu, mana merasa berjasa sehingga diungkit-ungkit. Wala ada, dan tidak pula dibuntuti dengan kata-kata dan perbuatan yang menyakitkan. Kaum muslimin, Bapak Ibu hafizahumullah, ini pembatal pahala infak di jalan Allah. Di sini disebutkan dua yang membatalkan. Satu adalah manna. Alman itu merasa punya jasa baik, sehingga orang yang mendapatkan kebaikannya itu dibikin hutang budi. Selanjutnya diapakan? Diungkit, diingat-ingatkan, dulu kamu kan, ya, siapa kalau, ya kan gitu, siapa yang gitu kan, siapa yang ya, diungkit-ungkit, ya, kebaikan infak masa lalunya diungkit-ungkit. Nah, ini membatalkan pahala infak fisabilillah. Dan ini jangan dipahami jauh, maksud saya itu untuk orang lain. Kalau untuk suami istri boleh, enggak, tetap enggak boleh. Tadi kan saya katakan, seandainya istri membantu suaminya yang memang butuh bantuan, itu infak di jalan Allah. Suami menafkahi istrinya pun infak di jalan Allah. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma tabu fi imraati. Sungguh kamu tidak memberikan satu infak, satu nafkah di jalan Allah kecuali kamu mendapatkan pahalanya. Kalau kamu menginginkan pahala Allah, termasuk makan yang kamu sediakan untuk istri. Jadi suami memberi makan istri dan anak-anaknya itu infak di jalan Allah, dan itu tidak boleh diungkit-ungkit. Ya, tidak boleh diungkit-ungkit. Ya, tidak boleh memposisikan istri merasa punya hutang jasa, ya, sehingga kemudian diungkit-ungkit. Itu nggak boleh. Karena ya di samping itu sudah menjadi kewajiban Anda sebagai suami, juga menjadi hak dia sebagai istri. Demikian pula bapak kepada anak. Nah, itu tidak boleh diungkit. Jadi apapun, ya, infak di jalan kebaikan yang sudah kita berikan, maka satu, jangan diungkit-ungkit, karena mengungkit-ungkit itu bisa membatalkan pahala infak di jalan
Ini pembatal pertama. Pembatal kedua adalah adza. Adza itu seperti debu di mata, kelilipan, ya, seperti duri yang menusuk kaki, itu ada sesuatu yang menyakitkan. Nah, sesuatu yang menyakitkan itu dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Infak di jalan Allah, tapi diikuti dengan kalimat yang membuat orang yang menerima ini sakit hati, atau dengan perbuatan yang membuat yang menerima ini sakit hatinya. Ini membatalkan pahala infak fisabilillah. Jadi pembatalnya ada dua, ya. Nah, infak fisabilillah yang bersih dari dua pembatal ini, lahum ajruhum, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Tuhan mereka. Jadi pahala dari infak, ya, di sisi Allah didapat dengan infak fisabilillah dan dengan menjauhi apa yang membatalkan pahalanya dalam bentuk manawala azab. Tidak hanya itu, ada tambahan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada sedih bagi mereka. Sedih itu untuk masa lalu, takut itu untuk masa yang akan datang. Tidak sedih, mengapa? Tidak menyesal, sebab uangnya digunakan untuk kebaikan. Ya, tidak ada penyesalan. Memang uangnya digunakan untuk kebaikan. Tidak ada takut ke depannya. Mengapa? Sebab uang yang digunakan untuk kebaikan ini, satu, mendapatkan pahala, dua, dijadikan ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping pahala. Maka infak fisabilillah mendatangkan ketenangan dan ketentraman, kebahagiaan batin yang tidak dirasa kecuali oleh siapa yang memang mau infak fisabilillah. Coba tanyakan, ya nggak usah tanya lagi, coba sendiri, pengalaman sendiri gitu ya. Ya, betul enggak? Infak fisabilillah itu mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Insya Allah kita akan membuktikan kebenaran firman Allah dalam ayat ini, bahwa infak itu mengangkat kesedihan masa lalu dan menepis ketakutan masa datang. Ya. Kaum muslimin muslimat hafizahumullah, satu ayat lagi, qaulun ma'rufun wa maghfirah wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun hamid. Kata-kata yang baik, kata-kata yang baik dan lapang dada dengan memohon maaf
atau meminta maaf atau memberi maaf khairun, lebih utama, lebih baik min shadaqah, daripada sedekah. Nah ini Bapak Ibu tadi yang saya katakan, infak sedekah itu tidak beda ya. Ini di ayat ini kata infak diganti dengan sedekah ya. Di atas menggunakan kata dua kali infak kan, yunfiqun, infak ya. Lalu tiba-tiba di ayat sini, padahal sebelumnya menggunakan kata infak, kok di sini menggunakan kata sedekah. Itu yang membuat saya memudahkan masalah ini. Infak sedekah itu tidak beda ya. Kalau ada yang mudah tidak usah yang susah ya. Ini itu min shadaqatin yatba'uha ada, lebih baik dibandingkan dengan sedekah tetapi dibuntuti dengan kata-kata dan perbuatan yang menyakitkan. Gini, sedekah yang diikuti dengan sesuatu kata perbuatan yang menyakitkan, pertama pahalanya batal ya kan. Maka sedekah itu seolah-olah sia-sia, itu satu. Yang kedua, menyakiti ya, menyakiti, sudah pahalanya batal, dapat dosa menyakiti. Kalau tidak memberi karena memang belum ingin atau tidak punya apa yang diberikan, paling tidak kan pertama tidak dosa ya kan ya, tidak dosa. Memang istilahnya kalaupun itu kan tidak wajib atau belum sampai pada tahapan wajib kan ya. Jadi seandainya tidak melakukan, dari sisi dosa tidak ada. Kemudian kata-kata yang baik itu menenangkan, pahala kata-kata yang baik. Tidak dapat pahala sedekah tapi pahala kata-kata yang baik. Kalau tadi sudah memberi tidak dapat pahala sedekah, dapat dosa menyakiti, mana yang lebih baik? Nah gitu kan. Nah jadi perbandingan ini patutnya mengajari kita untuk membandingkan mana yang lebih baik. Dan gini, kebaikan itu kan nggak semua bisa kita lakukan ya, karena keterbatasan usaha kita, keterbatasan kemampuan kita. Di samping itu kan kebaikan itu pintunya pintunya banyak ya kan. Nggak mungkin kan kita semuanya pintu kebaikan itu kita masuki kan, nggak mungkin. Kita juga terbatas. Nah di sini kadang-kadang walaupun ada pintu kebaikan kita nggak masuk ke situ. Kenapa? Sebab saya belum mampu. Nah ketika saya belum mampu itu paling tidak kata-kata baik terucap ya, sehingga kita tidak kena dosa tapi tetap mendapatkan pahala dari kata-kata yang baik. Itu lebih baik ya. Kalau mau lebih baik lagi, yang ngasih dengan kata-kata yang baik tanpa diikuti mengungkit-ungkit dan menyakiti, itu yang paling baik. Tetapi kadang-kadang kan yang paling baik kita belum mampu ya. Paling tidak kita dapat baik, jangan yang baiknya paling rendah, malah tidak ada. Jadi pelajarannya, seorang muslim itu kalau dihadapkan pada dua pilihan, yang satu baik, yang satu buruk, memilih yang baik. Kalau dihadapkan pada dua pilihan, yang satu baik, yang satu lebih baik, dan sanggup ke yang lebih baik, mengambil yang mana? Mengambil yang lebih baik. Kalau ibu mantune soleh, calon mantune soleh, duit akeh, nah gitu kan. Ya, ada yang soleh tapi sederhana, ada yang soleh uangnya banyak ya, yang milih yang
yang lebih baik, nggak salah kan? Iya itu. Nah dalam beramal pun juga demikian. Amal ibadah dalam Islam itu banyak cabangnya. Kadang-kadang mereka dihadapkan, ini mana ini baiknya, mana yang lebih baik. Nah disitulah kemampuan kita untuk memilah dan memilih. Kalau bisa ya yang lebih baik, kalau yang lebih baik tidak bisa ya paling tidak yang gitu ya. Bapak Ibu hafizahumullah, ini 3 ayat kita kaji pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang tetap kita akan sambung lagi masih dengan tema yang sama, yaitu tema infak fi sabilillah atau sedekah fi sabilillah. Alhamdulillah, jemaah Ahad pagi ini kita diberi pencerahan tentang infak fi sabilillah. Masih ada waktu, monggo yang mau bertanya. Ibu-ibu, Pak Habib satu, Ibu satu dari belakang. Monggo nanti 2 sesi saja. Kita awali dari Pak Habib ya. Ibu yang di belakang nanti siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Isuddin Karimi, tadi telah dibahas tentang surat Al-Baqarah ayat 261 tentang infak. Dan di sini kata infak ada kesepadanan dengan kata sodakoh. Dalam prakteknya Pak, ini yang pertama pertanyaan saya, mengapa infak dan sodakoh dibedakan dalam prakteknya? Walaupun dalam maknanya sebetulnya sama, infak dan sodakoh itu sama, tapi dalam prakteknya berbeda. Dalam kenyataannya, infak itu adalah tarikan atau sumbangan kepada institusi. Itu yang saya tahu Pak. Infak itu adalah tarikan atau sumbangan kepada institusi, sekolah, masjid, atau yang lainnya. Pokoknya institusi lah. Dari tarikan itu kepada suatu lembaga disebut dengan nama infak. Namun kalau tarikan atau sumbangan itu personal kepada seseorang, itu dikatakan sebagai sodako. Apakah ini versi Indonesia atau ini versi Al-Quran Pak? Mohon menjelaskan. Yang kedua Pak, tentang masalah pahala 700 kali lipat setelah kita berinfak atau bersedekah. Apakah kita hanya mengejar dari kata 700 pahala tadi, atau kita harus mengecek apa efek dari pemberian yang kita berikan? Contoh misalkan saja, ada orang mau memberikan suatu bantuan atau sumbangan, akan dievaluasi baik atau tidak pemberian yang saya lakukan, artinya targetnya tercapai atau tidak. Kalau targetnya bagus akan ditambah lagi, tapi kalau targetnya tidak tercapai akan dibatalkan. Apakah ini juga kategori ikhlas atau tidak? Ini berdasarkan hasil evaluasi loh Pak. Jadi kalau seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain, itu akan dinilai targetnya terpenuhi atau tidak. Jadi tidak hanya mengejar angka 700 pahala kali lipat. Nah ini kategori ini sesuai dengan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ustadz, ikhlas atau tidak. Mohon penjelasan Pak. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya lagi tentang ini Pak, kalau tadi dikatakan kita berinfak kepada keluarga itu pahalanya sangat banyak. Apakah berarti kalau kita punya anak 1 dengan punya anak 3 pahalanya berbeda? Jadi kalau ada suami istri punya anak cuma 1, dengan punya ada lagi suami istri punya anak 5, itu pahalanya berbeda. Jadi kalau tadi 700 kali 5 dengan yang 700 kali 1 berbeda. Apakah ini yang mengejar bahwasanya kaum muslimin berminat punya anak yang lebih banyak, termasuk punya istri juga sama Pak? Kalau yang punya istri 1 pahalanya sekian, kalau punya istri 2 dan 3 hanya sekian. Apakah itu yang memicu Pak untuk mengejar pahala 700 kali lipat kali sekian kali lipat? Mohon penjelasan Pak. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka sama seseorang yang punya tanggungan 2, punya tanggungan 3 atau 4. Seorang suami punya tanggungan 2, istri dan 1 anak. Seorang suami punya tanggungan 4, ya, istri dan 3 anak dan seterusnya. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Ya, tapi ya tentu yang punya tanggungan lebih banyak pahalanya. Tapi jangan berkeluh kesah. Ya, jangan berkeluh kesah dalam arti wis anakku akeh aku temen ya. Nah, saya ngomong anaknya akeh sapa. Ya kan sederhana seperti itu. Anda sendiri yang membuka pintu kebaikan yang banyak, tapi setelah itu Anda mengeluh. Harusnya kalau buka pintu kebaikan yang banyak ya harus siap dengan tanggungannya. Masing-masing orang itu hendaklah tahu diri, mengukur diri. Ya, 1, 2 tanpa berkeluh kesah, menafkahinya dengan ikhlas lebih baik daripada misalnya 5, 7, 10 tapi dina-dina 7 nih diomeli, kamu nggak pandai ngatur, ya nggak pandai ngatur, masa uang segini habis, lawang sing diutanyakan, ya kan? Iya, pahalanya banyak, tapi jangan berkeluh kesah, gitu, ya. Nah, itu. Jadi yang punya tanggungan banyak, tentu kemungkinan peluang pahalanya pun juga banyak, ya. Nah, tapi kalau ini Pak, kalau orang punya duit banyak, kepingin punya anak banyak, tapi ternyata hanya 1 atau 2, itu membuat iri Pak. Itu patut disayangkan. Ya, patut disayangkan. Orang yang punya penghasilan tinggi, tapi anaknya hanya 1, itu patut disayangkan. Sepatutnya anaknya banyak, lebih dari 3. Ya, nah, itu. Sehingga tanggung jawabnya tetap tertunaikan karena Allah memberinya kelapangan rezeki, dan juga peluang pahalanya lebih banyak yang dia infakkan, ya. Kemudian tentang infak sedekah, kalau infak itu ke lembaga, kalau sedekah itu pribadi. Kalau Bapak paham demikian ya monggo lah Bapak, itu juga tidak salah, ya. Ya silakan saja, tidak apa-apa. Toh judulnya kan sama dalam arti diberikan kepada kebaikan, dan kebaikan itu bisa sifatnya politik, bisa sifatnya personal. Kalau misalnya sekolah ini sedang melakukan renovasi, Bapak membantu katakanlah 5 juta misalnya, namanya apa? Infak. Ya mau, silakan, mau dinamakan sedekah, mau dinamakan infak, kan judulnya itu penggunaan uang untuk kebaikan, ya. Monggo silakan. Tapi lazim katanya infak, zakat dan sedekah gitu. Iya. Ya. Kemudian satu lagi, apa tadi saya? Target itu Pak. Oh iya. Gini, dalam berinfak kita tidak hanya memikirkan pahala, tidak hanya mencari pahala. Betul. Lalu sisi apa? Sisi kebaikan. Boleh dikatakan tepat sasaran.
ya, tepat sasaran. Artinya begini, misalnya Bapak punya kelebihan harta dan ingin menjadi orang tua asuh, ya, Bapak datang ke mutu, nih mana murid yang walinya tergolong tidak mampu, lalu sekolah menyodorkan 2 nama, Bapak mampunya cuma 1, menyodorkan 2 nama, lalu Bapak tanya, yang ini gimana, yang ini gimana? Oh, yang ini Pak, anaknya pintar, rajin, sregep, ya, dan mau belajar. Sementara yang ini loyo, males, suka bolos. Bapak pilih yang mana saja? Yang pinter ya. Iya kan? Iya. Nah, itu sisi kebaikan, artinya infak yang kita berikan itu di samping ada pahalanya juga ada efek sosialnya. Tentu Bapak milih yang ini. Ya nggak mungkin kan yang ini, oh males sekolah, ngapain dibiayai sekolah, ya kan? Nah itu. Kemudian misalnya tetangga, ya, tetangga yang ini rajin kerjanya, walaupun penghasilannya ya pas-pasan, tapi yang ini suaminya males-males kerja, seenak-enaknya dolanan ngalor itu. Lah, pilih bantu yang mana? Ya sama-sama berpahala, ya, tapi ketepatan sasaran, ya. Nah, masalah ketetapan sasaran, dengan tanya ke Lazis Muhammadiyah, Lazismu itu, ya, dalam membelanjakan tentu diutamakan yang lebih tepat sasarannya. Kenapa begitu? Karena begini, jumlah orang yang berhak untuk dibantu dengan infak kita, dengan dana yang kita punya untuk infak itu lebih banyak mana? Yang dibantu. Ya kan? Lebih banyak orang-orangnya yang mau, karena lebih banyak, sementara yang kita punya itu terbatas. Ya, ketika kita punya terbatas, ya kita patut mengikuti asas mana yang didahulukan, mana yang lebih berhak, mana yang lebih patut untuk dibantu. Ini tidak mengurangi keikhlasan, ya, justru itu bisa menambah pahala. Kenapa? Sebab efek sosialnya tersentuh, gitu ya. Kemudian Pak, kalau ada tetangga itu efek sosialnya kurang bagus, walaupun dia itu kurang bagus, tetap tidak saya bantu sampai dia mati karena tetangga yang lain lebih baik daripada dia. Gimana Pak? Ya bisa juga dengan pertimbangan, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan. Itu juga menjadi pertimbangan. Ya, Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca, dan kalau tidak salah ingatan saya, orang kalau sudah meninggal akan memohon sama Allah untuk dihidupkan walau sebentar untuk bersedekah. Pertanyaan saya, kenapa bersedekah Ustadz, bukan sholat atau puasa atau yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pahala sedekah itu dibawa mati. Kalau sholat mati kan nggak sholat lagi, ya kan? Ya, jadi di surat akhir, di ayat akhir surat Al-Munafiqun, seseorang menghadapi ajal kematian, ya, menghadapi ajal kematian, dia ngomong matur kepada Gusti Allah, ya Allah, ajalku ini ditunda barang beberapa saat, aku ingin sedekah. Ya, pertanyaan itu kenapa kok tidak aku ingin sholat, aku ingin puasa? Ya, karena kalau sholat mati selesai, pahala sholatnya udah cukup di situ, ya kan? Berhenti, ya. Wong
sholat itu kan pahalanya ada sholat, ada pahala. Kalau sedekah saat itu tapi pahalanya tetap. Nah, coba Bapak misalnya ikut membantu renovasi ini, digunakan ya, selama digunakan. Nah, itu mengapa ya orang yang mau meninggal dunia ingin ditunda ajalnya untuk bisa sedekah. Orang yang mati ingin dihidupkan lagi untuk bisa sedekah, karena sedekah itu pahalanya bisa lanjut walaupun yang bersedekah sudah meninggal. Gitu ya Bu? Ya, masih ada satu lagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak mau nanya, kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, kita sedekahkan atas nama orang tua, itu bisa nggak Pak? Harus sepertinya pahalanya tetap mengalir ke orang tua kita, tidak Pak? Itu dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua bapak itu sudah meninggal, kita sedekah ya untuk bapak itu yang sudah meninggal. Secara umum pahalanya, pahala sedekah itu insya Allah sampai. Lebih detailnya begini. Kalau apa yang kita sedekahkan itu adalah pelaksanaan wasiat ibu atau bapak sebelum meninggal, maka itu bukan sedekah kita untuk ibu bapak, karena kita hanya sebagai pelaksana. Misalnya ya, sebelum meninggal bapak bilang, ya anak-anakku semua, bapak ingin wasiat nanti sawah, misalnya ya, sawah atau ladang yang ada di tempat itu, kalau bapak meninggal bapak wakafkan. Lalu setelah meninggal dilaksanakan oleh anak-anaknya. Ini bukan sedekah anak untuk ibu bapak, itu sedekah bapak sendiri. Anak hanya melaksanakan, ya. Jadi itu kalau dia anak, kalau yang tapi kan tetap untuk jadi orang tua tetap mendapat pahalanya. Iya, wong itu memang sedekah dia sendiri, tapi itu bukan sedekah anak. Nah, sedekah anak untuk ibu bapak yang sudah meninggal itu bentuknya dilakukan oleh anak dengan uangnya, dengan hartanya sendiri. Kalau tadi kan sedekah bapak memang dengan uangnya sendiri, anak hanya melaksanakan dengan uangnya sendiri. Nah, sedekah ini atau infak ini, uang itu diberikan kepada jalan kebaikan dengan niat pahalanya untuk ibu bapak. Ini sedekah itu amal soleh yang bisa dilakukan oleh orang hidup, dan orang hidup ini niat pahalanya kepada yang sudah meninggal. Jangankan yang sudah meninggal, yang masih hidup pun juga bisa. Contohnya begini, ibu punya hutang, ketika mau melunasi nggak ketemu, udah dicari nggak ketemu, tanya, udah pindah, udah, pokoknya nggak ketemu lah, mau lunasi nggak ketemu. Ya terus apa, kebenaran, ya kebenaran nggak usah lunasi gitu. Ya disedekahkan uangnya itu.
ya uang itu disedekahkan pahalanya sampai kepada pemiliknya. Wong itu uang dia kan, ya, gitu. Jadi sedekah anak untuk ibu bapak yang sudah meninggal pahalanya insya Allah sampai. Karena memang ada hadisnya, amal itu kan menuntut atau membutuhkan landasan, ya, ada hadisnya. Di mana ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi SAW, Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Seandainya ibuku tidak meninggal mendadak, ada kesempatan ibuku akan sedekah. Bagaimana kalau aku yang sedekah, apakah berguna, bermanfaat untuk ibu? Gitu ya Bu? Ya. Nah, dan sedekah itu kan pintunya banyak, jalannya banyak. Ya. Ya, monggo. Saya ulangi. Jadi kalau ada orang yang pas selamatan kematian itu ada yang 3 hari 7 hari itu kan memberi makan. Apakah itu termasuk sedekah fisabilillah? Demikian Ustaz. Selamatan kematian ya sampai seminggu sampai 7 hari dalam bentuk memberi makan. Ini ada benar ada salahnya. Benarnya apa? Benarnya memberi makan. Memberi makan itu termasuk sedekah. Itu benarnya. Ya. Tapi salahnya pada apa? Pada dikaitkan dengan kematian 1 sampai 1 minggu. Itu tidak benar. Kenapa tidak benarnya? Karena mengaitkan memberi makan dengan kematian dalam waktu 1 minggu itu ibadah yang tidak ada tuntunan. Gitu ya Bu. Jadi memberi makannya betul. Artinya begini. Kalau bapak ibu sudah meninggal, ibu dari ibu sudah meninggal, tanpa ibu membatasi waktu, ya, tanpa membatasi waktu, artinya waktunya kapanpun bebas-bebas saja gitu. Nah, misalnya ibu pas kebetulan ada rezeki, lalu ibu bagi-bagi sembako kepada tetangga fakir miskin, kepada anak yatim, ya, dengan niat ini pahalanya untuk tanpa dihubungkan dengan harus hari sekian, hari sekian. Kenapa saya katakan demikian? Karena sedekah itu kan umum, waktunya lapang. Ketika waktu ibadah itu lapang, tidak sah dibatasi. Ya, karena kalau mau dibatasi, ya harus ada landasannya, tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedekahnya betul, cuma kaitan sedekah ini dengan kematian yang 1, 2, 3 sampai 7, kemudian nanti 40. Sekarang saya tanya begini, keistimewaannya 1 sampai 7 apa? Keistimewaannya 40 apa? Keistimewaannya 100 apa? Kan kita nggak tahu. Ya kan enggak, maksud saya begini, apa bedanya 30 hari dengan 40 hari? Sekarang begini, apa beda bulan Ramadan dengan bulan Sya'ban? Bulan Ramadan karena ada puasanya, jadi beda. Nah, sekarang apa beda bulan Sya'ban dengan bulan Rajab? Sama kan? Sama-sama tidak ada puasanya. Nah, di situ pula mengapa 40? Kenapa nggak tidak 50? Apa bedanya jajar? Ya kan? Nah, penetapan waktu ibadah
itu kalau tidak ada penetapannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih enak, lebih mudah ibadah itu biarkan lapang. Ya, nah, sebentar lagi masuk puasa, orang-orang geruduk kuburan. Dan geruduk kuburan itu bagus, betul. Ziarah kubur itu tuntunan Islam, betul. Tapi pertanyaannya, kenapa harus Banyak temennya Pak. sempatnya? Kalau sempatnya nggak jadi soal, ya. Kalau sempatnya nggak jadi soal, misalnya hari itu hari libur, sempat nggak jadi soal. Tapi kan menyempatkannya. dia ini itu mendatangkan, nah di situ yang kurang pas. Nuwun sewu Ustaz. Jadi yang saya tanya itu pemberian makanannya itu jadi sia-sia ya Mas ya? Apa tetap berpahala? Apakah itu berpahala? Nah, ada kebaikan, ada kesalahan. Ya mudah-mudahan lah kita husnudzon, ya kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berpahala. Untuk kedepannya diganti waktu tanpa diikat dengan 40, 100, 1000 gitu ya, bebas saja gitu ya Bu. Nah, memberi makan itu kan bisa minta, bisa matang ya. Nah, untuk ini saran saya, kalau ingin memberi makan, besok itu kan Ramadan ya, memberi makan satu orang berbuka puasa sama dengan pahala puasa 1 hari. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahun ini dapat pahala puasa 2 bulan mukut, ya sehari luangkan uang 10.000, 15.000 dikalikan 30, titipkan ke Lazis. Ini uang berbuka puasa, tolong disampaikan kepada yang berhak, gitu ya. Ini untuk saya misalnya. Kalau ibu mau nambah, yang ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Jadi 15 kali 30 kali 2 gitu ya. Ini untuk bapak saya yang sudah meninggal 3. Nah, itu memberi makan yang benar. Ya, kalau yang tadi ya benar juga, cuman ada yang tidak benar. Kalau ini betul-betul benar gitu. Ya. Nah, karena Nabi SAW bilang, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Gitu ya. Nah, jadi kalau mampunya 1, ya sekarang kurang lebih 10.000 lah ya. Nah, 1 bungkus 10.000. Ya kalau mau lebih longgar lagi ya 15.000 kali itu dititipkan. Kalau nggak tahu sendiri ya dititipkan ke lembaga yang jenengan yakin amanah. Ini dibilang ini saya nitip uang berbuka puasa. Dan ya kalau yang kita berikan misalnya tadi dilarang, dia puasanya tuh batal karena menghibah orang. Terus kita gimana? itu kan kesalahan dia, ya kan? Kesalahan dia berimbas padanya saja, tidak berimbas pada kita yang, nah, gitu ya. Saya rasa cukup ya. Insya Allah masih ada kesulitan lagi. Cukuplah. Terakhir ya, Bu Rosid terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menyambung untuk kebaikan untuk orang yang meninggal. Ya, ingin saya tanyakan, kalau kita misalnya memberikan kebaikan untuk yang berusaha memberikan kebaikan untuk yang meninggal, itu misalnya berupa sedekah, kemudian alamatnya yang kita berikan itu sholatnya itu kurang bagus, bolong-bolong, dan barangkali misalnya sampai umroh haji itu kira-kira bagaimana Ustaz?
diterima apa tidak, boleh apa tidak. Matur nuwun. Sedekah itu fungsi sosialnya satu dari dua. Pertama memantapkan, yang kedua memperbaiki. Kenapa tetangga saya ini tiap bulan saya kasih sedekah dalam bentuk misalnya sembako? Karena ibadahnya bagus, sholatnya rajin, untuk memantapkan. Ya, lalu mengapa si Anu sholatnya kadang-kadang? Kenapa tetap saya kasih? Mudah-mudahan saya bisa mengambil hatinya, nanti saya omongi pelan-pelan untuk membaguskan sholatnya. Jadi sedekah itu fungsinya untuk memantapkan dan untuk memperbaiki. Maka lembaga yang bergerak di bidang ini hendaknya ini menjadi tugas gitu loh, ini menjadi pertimbangan gitu ya. Artinya kalau orang itu mungkin diperbaiki ya, dan kadang-kadang kan perbaikan itu melalui sedekah. Orang kalau didekati sedekah biasanya kan hatinya mandan manut kan. Ya kalau diomongin tok lah kamu ngomongin kayak yopo kan gitu ya. Kalau kita ngasih ya kita ngasih lama-lama hatinya lunak. Lebih mudah kalau kita ngomongi kan gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi ada fungsi memantapkan, menguatkan, ada fungsi memperbaiki. Gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, memang sifat manusia itu begitu ya. Takut kalau harta yang diinfakkannya itu dia jadi rugi, dan juga melanggar aturan agama. Ini adalah sifat yang baik sehingga kita nanti mengeluarkan harta, uang, fisabilillah itu benar-benar pada jalannya.